Jemaat sekalian, saudara-saudara di dalam kasih Kristus, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita memulai kebaktian Natal 25 Desember tahun 2021. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita sekalian. Saudaraku, mari kita berdoa bersama. Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikianlah berita kasih dan anugerah yang dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kiranya kami boleh datang dengan hati yang papa, hati yang rendah untuk menyapa dan menerima berkat-berkat rohani. Ya Tuhan, ampuni dan segala dosa kami ya Tuhan, agar kami boleh layak berbakti, beribadah, bahkan merayakan hari yang sangat penting ini, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus di tengah dunia. Adalah karunia yang tak terhingga, bila yang maha mulia sedianya menyapa yang hina, bila yang maha tinggi berkenan turun menemui yang rendah di bumi, agar martabat derajat manusia yang telah rusak karena dosa dipulihkan kembali, diperbaharui, sehingga berkenan bagimu ya Tuhan. Sebagaimana saat pertama maksud Allah menciptakan manusia, ya Tuhan memberkati. Kami bersyukur atas karya agung yang besar. Kami memuji dan bersyukur, berbakti, beribadah untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan, yang ada di tempat tinggi, dan damai sejahtera tercurah bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk ibadah perayaan dan kebaktian Natal ini, dari awal sampai selesainya, diberkati, baik dari pujian, nyanyian, bahkan persembahan, persekutuan kami bersama saudara-saudara kami. Kami boleh disatukan dalam kasih Kristus, menghampiri dan menerima berkat-berkat rohani di hari yang indah ini, di dalam kebaktian Natal bersama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba mohonkan doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Saudara, kita akan memulai ibadah ini dan selanjutnya akan disampaikan pengumuman yang akan disampaikan oleh Penatua Handi. Silakan. Shalom, Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam acara Natal Keluarga Besar IPC di tahun 2021 ini. Sekali lagi di tahun ini kita harus mengadakan ibadah secara online karena keadaan yang masih belum memungkinkan untuk kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam satu gedung gereja. Sementara kita berada di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, kita semua diundang untuk bisa mengikuti ibadah Natal ini, mungkin bersama dengan anggota keluarga, bersama dengan rekan-rekan, bersama dengan sanak saudara. Tidak mengurangi damai sejahtera, sukacita maupun berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. 2 tahun terakhir ini mungkin mudah bagi kita, jemaat sekalian, di mana pikiran kita dipenuhi dengan keadaan dunia yang penuh dengan gejolak, khususnya di mana COVID-19 ini masih terus berjalan. Kehidupan normal kita sudah diubahkan, di mana dengan banyaknya peraturan-peraturan bahwa kita harus memakai masker, pembatasan jarak sosial dan sebagainya. Kehidupan kita sangat berubah. Dan seringkali kita melewati kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Kita melupakan bahwa masih ada Sang Pencipta, Tuhan yang sangat mengasihi dan memelihara kehidupan kita. Dan Dia telah tetap memelihara kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap anak-anaknya. 2000 tahun yang lalu, Bapa di surga telah mengirim anaknya untuk datang dalam dunia. Melalui Yesus Kristus, Sang terang dunia, kita tidak lagi
berjalan di dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12 berkata, "Aku telah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sungguh berkat luar biasa. Di saat-saat sulit seperti ini, kita masih diberikan pengharapan, masih diberikan kekuatan bahwa kita masih bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Yesus adalah sang terang dunia, the light of the world. Kita dapat bergantung harap kepadanya di dalam pasang surut kehidupan kita. Sebentar kita akan diajak untuk mengikuti serangkaian acara Natal yang telah dikemas dan disusun oleh panitia. Kami mengucapkan syukur pada Tuhan dan berterima kasih kepada setiap individual yang terlibat dalam mempersiapkan acara ini dengan baik. Berterima kasih untuk Ingrid, untuk Jennifer, Andrew, Matthew, dan setiap individual yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Berterima kasih kiranya Tuhan memberikan sukacita dan berkat luar biasa bagi kita semua. Dan di penghujung acara ini pun kita akan menyaksikan sedikit cuplikan foto-foto jemaat di dalam kelompok-kelompok kecil mengikuti segala kegiatan sepanjang tahun ini. Kiranya ini boleh membawakan juga sukacita sementara kita masih belum bisa bertemu secara fisik pada tahun ini. Jemaat sekalian, marilah di dalam mengakhiri kata sambutan Natal pada yang singkat ini kita boleh membawa diri kita lebih dekat kepada Tuhan dan boleh mengiring Tuhan lebih setia lagi ke depan. Akhir kata mewakili segenap majelis gereja Indonesian Presbyterian Church, Randwick, Kingsford, Liverpool, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua, keluarga besar Gereja Presbyterian Indonesia. Kiranya damai sejahtera Tuhan, Sang Terang Dunia, boleh bersama dengan kita dan memberkati kita semua. Mengakhiri tahun ini pula, kita akan mengadakan ibadah tutup tahun yang akan diadakan pada tanggal 31 Desember. Kita semua diundang untuk boleh mengikutinya dengan hati yang mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan kita juga boleh mempersiapkan semangat yang baru, pengharapan yang baru untuk menyambut tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Empat 400 tahun sejak Nabi Allah terakhir hadir di tengah-tengah Israel, Israel berada di bawah kekuasaan Persia, Yunani, Suria, dan akhirnya Romawi. Pada tahun 63 sebelum Masehi, kerajaan Romawi yang terus mengembangkan kekuasaannya telah berhasil merebut Yerusalem setelah 3 bulan pengepungan di area Bait Allah. Mereka membantai para imam yang sedang bertugas dan memasuki ruang Maha Kudus yang terlarang bagi umum. Masa itu penuh dengan pergolakan, ketidakpastian, dan kesengsaraan umat Allah. Masa di mana Israel sangat menantikan kedatangan Sang Mesias dari Allah. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appear.
disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come thou wisdom from on high, and order all things far and nigh. To us the path of knowledge show, and cause us in her ways to go. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Come, desire of nations bind, all peoples in one heart and mind. Bid envy, strife, and quarrel cease. Fill the whole world with heaven's peace. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Setelah genap 400 tahun, berita Allah datang kepada seorang gadis, yaitu seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf, Maria namanya. Seorang malaikat Tuhan menghampiri Maria dan berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria pun menjadi sangat gelisah setelah mendengar semua itu. Ia takut akan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang banyak terhadap dirinya, terutama orang tuanya dan juga Yusuf. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, ia pun bergumul dalam hatinya, "Bagaimana ini mungkin terjadi?
Bisa-bisanya Maria melakukan hal ini. Aku kira ia mencintaiku. Aku tidak bisa menikahinya seperti ini. Tetapi, kalau aku mengungkapkan segalanya, ia akan mati di rajam batu. Mungkin lebih baik kalau aku menceraikannya diam-diam. Aku tidak mau mencemarkan nama Maria di depan umum. Baiklah, aku akan mengerjakannya besok. Lalu ia tidur. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Here
see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship, here I am to bow down. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat.
Yohanes 12 ayat 46 sampai 48. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 46 hingga 48 dan juga Yohanes 8 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perayaan Natal hari ini mengangkat tema ini, Saudara, yaitu bahwa Yesus yang telah menyatakan dirinya sebagai terang dunia, dan barang siapa yang percaya, dia tidak hidup dalam kegelapan. Saudara, kalimat yang sangat istimewa, kalimat yang kita saksikan, yang diungkapkan dengan penuh kepercayaan, yang dinyatakan, diproklamasikan oleh Tuhan Yesus sendiri, Sang Juru Selamat kehidupan manusia. Dia mengatakan, "Akulah terang dunia, barang siapa yang tidak percaya padaku, maka ia akan tetap hidup dalam kegelapan." Saudara, kalimat ini kalimat yang istimewa dan sekaligus kalimat firman yang mengejutkan bagi dunia. Yesus mengatakan, "Percayalah kepadaku, maka kalau tidak percaya padaku, hidupmu akan berjalan dalam kegelapan." Saudara, ada kata kunci yang penting yang perlu kita perhatikan, yaitu kegelapan. Kegelapan ini adalah menunjukkan suatu kondisi. Kondisi yang bagaimana, saudara-saudara? Yang pertama berkaitan dengan kondisi kehidupan di dalam dunia, yaitu adalah kejahatan. Saudara, kata gelap itu identik dengan dunia yang jahat. Saudara, ada istilah uang gelap, ada istilah pasar gelap. Ini berkonotasi menunjukkan identik dengan satu pengertian, yaitu kejahatan. Di sini Yesus berkata, "Akulah terang dunia, jikalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan berjalan dalam terang. Dan jika tidak percaya, maka engkau akan berjalan dalam kegelapan." Maksudnya, hati manusia akan diliputi dan dipengaruhi, bahkan dipimpin dalam satu kondisi kegelapan, diliputi dengan kejahatan di dalam dunia yang saat ini kita sedang hadapi, saudara. Allah tidak berkenan akan hal ini, saudara. Karena rencana Allah adalah rencana hidup manusia di dalam kasih-Nya, hidup dalam anugerah-Nya, hidup di dalam kuasa-Nya, bahkan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera yang sejati, saudara. Makna yang kedua, kata kegelapan artinya adalah kematian. Saudara, jikalau kita melihat makna yang pertama, arti yang pertama kegelapan itu hidup yang penuh dosa di dalam dunia yang saat ini, saudara-saudara, yang kita jalani, saudara-saudara. Tetapi berkenaan kegelapan dalam arti kematian, saudara, ini berbicara kepada sesuatu yang akan datang, kematian rohani, kematian yang selama-lamanya. Maka Tuhan Yesus berseru dan berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa yang percaya kepadaku akan hidup. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepadaku," Tuhan Yesus berkata, "pasti kamu akan binasa, kematian selama-lamanya." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalimat-kalimat ini sulit diterima, saudara-saudara.
khususnya pada saat itu bagi umat Allah, yaitu bangsa dan umat Yahudi sendiri. Mereka yang diajarkan dari sejak kanak-kanak, mereka yang sudah didoktrin, mereka yang sudah mengenal bahwa mereka adalah bangsa yang diberkati Allah, karena mereka adalah keturunan Abraham, saudara. Mereka menganggap dirinya saleh, mereka menganggap dirinya benar dan baik adanya. Mereka mempunyai filosofi hidupnya di dalam moralitas yang baik. Bahkan mereka menganggap orang-orang yang bukan pilihan Allah, yaitu bukan bangsa Yahudi, dianggap mereka adalah bangsa kafir, yaitu umat yang jahat. Bangsa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hal inilah mereka terkejut, mereka kaget ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Orang Farisi dan para ahli Taurat, ketika mendengarkan perkataan Yesus yang seperti ini, mereka tidak bisa menerima. Saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar satu hal, saudara. Kita mendapatkan satu pengajaran yang penting, saudara. Bahwa sifat dasar manusia adalah sulit menerima, saudara. Sulit mengakui kesalahannya sendiri, saudara. Saudara, bukankah demikian manusia, saudara? Kita gampang melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri sendiri. Yesus berseru dan berkata, "Akulah terang dunia." Maksudnya, ia bisa melihat kedalaman hati manusia yang paling dalam. Yesus tahu, saudara. Yesus tahu apa yang mereka katakan dalam hati. Mereka tidak percaya. Maka di ayat yang ke-47, Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya yang demikian bunyinya. "Jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia." Saudara-saudara, aku tidak menjadi hakimnya sebab aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Aku datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Hakimnya adalah firman Allah yang kukatakan, yang dikatakan oleh Yesus. Jadi saudara-saudara, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka kamu akan keluar dari kegelapan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, dia hidup di dalam kegelapan." Jikalau kamu tidak percaya, kamu akan dihakimi, tetapi bukan yang menghakimi aku, melainkan firman yang dikatakan. Ini kalimat yang sulit dimengerti, saudara sekalian. Kalimat yang diungkapkan oleh firman Tuhan ini katakan, yaitu aku tidak menjadi hakimnya, karena aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Apa maksudnya, saudara? Saya mengambil satu contoh sebagai ilustrasi. Saudara, ada seorang sahabat yang memberikan nasihat kepada temannya. Temannya ini suka dan sering bahkan dia berkanjang di dalam dosa. Dia bermain dosa. Salah satunya dia suka berjudi. Ketika hal ini dilihat oleh sahabatnya, sahabatnya mengatakan, "Jangan engkau lakukan itu. Jangan engkau lakukan itu. Kalau engkau lakukan itu, akibatnya akan fatal. Akibatnya akan buruk dan dapat merusak. Merusak individu kepribadianmu, merusak keluargamu, merusak pekerjaanmu, merusak kehidupan masyarakat." Saudara sekalian, teman ini ketika mendengarkan nasihat itu, saudara-saudara, dia mendengarkan dan dia melihat apa yang dikatakan sahabatnya. Sahabatnya mengatakan, "Jangan lakukan itu. Jangan engkau bermain dosa." Ini adalah kalimat yang menyelamatkan, saudara sekalian. Sahabat ini ingin menyelamatkan sahabatnya. Dia ingin menyelamatkan orang yang sedang ada dalam satu situasi yang berbahaya. Tetapi orang yang mendapatkan nasihat ini, dia tetap bahkan mengabaikan apa yang dikatakan oleh sahabatnya. Dia bermain dan bermain terus, dan akhirnya dia jatuh di dalam keterpurukan. Saudara-saudara, ketika sahabat ini datang kembali, dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan?
Sahabatnya yang benar ini berkata, aku sudah katakan kepadamu. Saudara-saudara, perkataan ini perkataan yang menyelamatkan. Ketika seorang itu jatuh, saudara-saudara, siapa yang menjatuhkan, siapa yang menghakimi kembali? Dia katakan bukan sahabat itu. Tetapi nasihat itulah yang telah diberikan, dia akan dihakimi melalui apa yang pernah dikatakan. Saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus yaitu firman. Firman itu yang akan menghakimi manusia. Tuhan Yesus berkata, aku datang mengatakan kepadamu, percayalah kepadaku. Engkau akan lepas dari kegelapan dan engkau akan hidup di dalam terang. Kalau tidak percaya, kamu akan hidup dalam kegelapan. Dan siapa yang menghakimi? Yaitu firman yang diucapkan. Firman yang kuucapkan. Jadi di sini kita dapat memahami, Yesus ketika berkata, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Manusia yang tinggal di dalam dosa itu diibaratkan seperti berjalan dalam kegelapan. Dan kegelapan itu hanya bisa dikalahkan, hanya bisa diselesaikan dengan terang itu sendiri. Yesus berkata terang itu yang dapat menghalau kegelapan itu. Menghalau, menghapuskan kegelapan di dalam hati manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih di dalam Kristus. Marilah melalui Natal ini saudara, kita memahami makna Natal yang sesungguhnya. Yesus Kristus lahir di dalam dunia yang gelap. Terang yang sejati, terang surgawi hadir di dalam dunia yang gelap. Jadi Natal itu adalah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, datang ke dalam dunia yang gelap, membawa terang abadi di dalam dunia ini. Bagaimana dengan respon kita? Terimalah dan percayalah pada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang membawa terang abadi itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang sudah lama ke gereja, bagi saudara-saudara sekalian yang telah terus-menerus secara rutin merayakan Natal berulang kali, tetapi jikalau kita belum pernah menerima Yesus secara pribadi, izinkan saya berkata dan mendoakan saudara, marilah terimalah Yesus sebagai Juru Selamat hidupmu. Karena dia akan membawa terang yang abadi. Ini adalah Natal yang membawa satu momen yang indah. Terimalah terang itu. Terang itu akan menghapuskan, menghalau kegelapan yang ada dalam diri manusia ini. Kita boleh dijadikan anak-anak Allah. Marilah kita tinggalkan segala kegelapan di dalam dunia ini. Entah itu kegelapan merupakan dosa-dosa kita di waktu lampau. Mungkin juga itu sifat kita, ketamakan kita, kesombongan kita, kepahitan, dosa yang ada di dalam hati kita, yang seringkali mewarnai kehidupan kita. Di dalam kita berbicara, berkata-kata, berpikir, bahkan di dalam menindaklanjutkan, menjalankan kehidupan ini. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Saudara? Bagaimana kita boleh dibersihkan semuanya itu? Hanya terang Yesus yang dapat dengan kuasanya, kasihnya, menghapuskan segala kegelapan yang ada di dalam hati manusia. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 2 dan 3. Setiap ranting yang ada padaku, yang tidak berbuah, akan dipotongnya, dibersihkannya, supaya ia berbuah banyak. Memang kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan ini. Untuk itu marilah kita tetap mendekatkan diri pada sandaran yang kekal, yaitu Yesus Kristus yang membawa terang abadi. Saudara-saudara, marilah kita meyakini bahwa Yesus adalah terang itu, yang bukan hanya menyelamatkan kita dari kegelapan, tetapi terang itu akan menyertai jalan hidup kita, akan menerangi jalan hidup kita, yaitu membersihkan seluruh batin dan jiwa kita dengan firman-Nya yang suci, sehingga kita hidup boleh menyenangkan dan memperkenankan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Firman adalah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan kuasa firman yang menghancurkan hati yang sekeras apapun juga. Firman itu mampu mengubah hidup manusia. Melalui firman Tuhan di hari Natal ini saudara, yang mengangkat tema Yesus terang dunia. Kejahatan di dalam dunia telah dikalahkan. Kematian telah dikalahkan. Saudaraku,
sejalan dengan Yesus Kristus yang membawa terang abadi itu, yang telah mendampingi kita dan setia akan mendampingi menyertai kita. Marilah kita hidup semakin percaya dan senang menyenangkan Tuhan. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah dunia hari ini, saudara, yang boleh kita sedang hadapi dalam krisis yang berkepanjangan. Di masa pandemi ini, kita masih dalam suasana yang begitu berat, saudara. Tetapi biarlah firman Tuhan pada hari ini, saudara, yaitu Yesus Kristus yang memberikan terang abadi, memberikan suatu pengharapan. Pengharapan kita boleh melihat salah satu contoh yang ada dalam Alkitab di suasana Natal, yaitu yang dicatat oleh Injil Lukas, di mana ada para gembala ketika ada di padang menggembala para penggembalaan domba-domba. Di sana dikatakan, tiba-tiba datanglah malaikat memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Setelah malaikat itu pergi dan para gembala itu melihat dan pergi ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Mereka melihat Yesus yang berjumpa, bahkan dia menyaksikan bayi Yesus yang telah lahir di dalam dunia ini. Saudara-saudara, Lukas 2 ayat 20 dikatakan, gembala itu setelah melihat bayi Yesus, gembala itu kembali dengan sukacita. Gembala-gembala itu mereka memuji dan memuliakan Allah, karena mereka tahu dengan pasti bahwa Allah sudah menggenapi janjinya tentang kedatangan Juru Selamat yang membawa terang abadi. Itulah sukacita sejati, saudara. Sukacita sejati yaitu yang kita alami juga hari ini, saudara. Kalau kita melihat para gembala hari itu, saudara-saudara, setelah berjumpa dengan Yesus, mereka meninggalkan tempat itu, pergi tetap di dalam dunia yang gelap. Masing-masing masih merasakan dan ada dalam dunia yang gelap, saudara. Tetapi ada yang sesuatu yang membedakan. Ketika dia sudah berjumpa dengan bayi Yesus, ketika dia berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang membawa terang itu, hati mereka diterangi, bahkan diberikan damai dan sukacita yang sejati. Saudara-saudara, pertanyaannya, di dalam suasana Natal ini, bagaimana sikap apa yang ada dalam hati kita? Apa pengalaman kita? Sebelum bertemu dengan Yesus, pengalaman itu masih ada di dalam sukacita yang tidak sejati. Mereka tidak hidup dalam kebahagiaan. Tetapi ketika mereka sudah berjumpa dengan bayi Yesus, sukacita itu diterimanya, dialami walaupun masih menjalani kehidupan sebagai gembala. Marilah kita merespon seperti para gembala yang sudah berjumpa dengan bayi Yesus itu. Saudaraku, kita ada dalam dunia hari ini yang masih di dalam kegelapan karena pandemik. Namun kita percaya, kita berjalan dengan siapa? Kita berjalan dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang membawa terang abadi. Marilah kita merespon seperti gembala itu, datang menyambut Yesus dan ada dalam hati kita. Kita ada dalam suasana kegelapan pandemik ini, namun kita percaya bahwa kita berjalan dengan siapa? Kita berjalan dengan Yesus Kristus. Selamat Hari Natal 2021. Dan sekaligus selamat menyongsong tahun yang baru 2022. Tuhan memberkati saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan bersama seluruh keluarga besar dimanapun saudara berada. Tuhan menyertai kita. Ingatlah, Yesus datang ke dunia membawa terang abadi. Amin. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. A child prays for peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh
baby's cry is the sound of love. Come down, Emmanuel. Here's the song for the suffering. Here's the Messiah, the Prince of Peace has come. He has come, Emmanuel. Glory to the light of the world. 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 For all who wait, for all who hunger, for all who pray, for all who wonder. Behold your King, behold Messiah, Emmanuel, Emmanuel. Glory to the light of the world. Glory to the light of the world. Glory to the light of the world. Behold your King, behold Messiah, Emmanuel, Emmanuel. The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tiba di hari perayaan dan kebaktian Natal tahun ini. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Semuanya ini terjadi semata-mata karena berkat dan pertolongan Allah Sang Khalik yang menjadikan langit dan bumi. Yesus Sang Putra yang telah mengubah kita menjadi ciptaan baru. Roh Kudus Sang Penolong yang senantiasa mengarahkan, menguatkan kita untuk hidup yang baru. Saudaraku kekasih di dalam Kristus, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini, terang lilin sebagai satu tanda bagi Tuhan Yesus, terang dunia yang telah ada di dalam dunia yang gelap ini. Saudara-saudaraku, hidup itu terus dipacu oleh pergantian waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Silih berganti, datang dan melenyap. Namun kasih Allah tak pernah berubah. Di dalam hanya manusia saja yang seringkali berubah dan ingkar janji. Celakanya kita termasuk salah satunya. Meski telah berulang kali mengucap syukur dan berjanji mengikut Dia, tapi seringkali kita gagal di dalam perjalanan iman kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di momen Natal ini, marilah kita pakai waktu kita untuk berdoa, bertekad kembali untuk memperbaharui hidup kita menjadi terang di tengah dunia ini. Marilah saudaraku kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang mengatakan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup." Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita menyanyikan lagu yang akan kita ikuti bersama. Oh Holy Night, oh Malam Kudus. Silakan menyanyikan bersama-sama.
berselamatlah karena Kristus datang. Yang susah hendak bersukacitalah karena Raja mulia lahirlah. Sembah sujud, oh dengar suara malam, malam kudus Kristus, Yesus lahir. Ajarkanku mengasihi sesama serta kabarkan Injil mulia. Mematahkan belenggu dosa sesama, sandar kuasanya, beban lenyaplah. Kami puji syukur dan bersoraklah, mari kita masyurkan namanya. Kristus Raja, oh muliakan namanya, hormat mulia sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Kristus, kita sudah ada di penghujung ibadah ini. Marilah kita bangkit berdiri bersama, mengakhiri ibadah ini dan memohon doa serta berkat Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Kristus, di hadapan kita, kehidupan kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menopang kita, menyertai saudara dan sekalian,
di dalam kasih-Nya, anugerah-Nya, melewati hari-hari yang akan datang, bahkan menyongsong tahun yang akan datang, tahun 2022. Tuhan memberkati saudaraku, Tuhan menyertai kita sekalian, memberkati kerohanian kita, menumbuhkan, mendewasakan hidup kita, memberkati dari segala macam pergumulan yang ada. Bapa kami di surga, kami memohon belas kasihan-Mu. Natal tahun ini kami secara khusus merayakan di dalam pelayanan secara online, karena kami tahu di dalam keadaan yang sangat terbatas seperti ini, tetapi berkat-Mu tiada terbatas adanya. Engkau boleh melawat setiap kami ya Tuhan, saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar kota, bahkan luar negeri. Jemaat Tuhan yang saat ini ada di dalam keadaan yang lemah tubuh, saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pelayanan perawatan di rumah sakit, saudara-saudara kami yang ada di nursing home, bahkan saudara-saudara kami yang hari ini di dalam masa-masa usia lanjut mereka. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kesegaran rohani. Tuhan menyertai hidup mereka satu persatu. Bapa di surga, hamba-Mu memohon, kiranya berkat Allah yang telah Kau nyatakan di dalam hidup kami, boleh menyertai setiap kami, memberkati dan menuntun jalan hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Saudaraku kekasih di dalam Kristus, tiba saatnya arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan sampai selamanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam doa, salam sehat. Selamat hari Natal 2021. Dan selamat menyongsong tahun yang baru 2022. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.